Massimo Bartolini, Direktur Teknis Yamaha, menjelaskan apa saja kekurangan motor Yamaha YZR-M1 2025 di proyek MotoGP pabrikan berlogo Garputala itu. Di mana proyek balap ini merupakan kolaborasi antara Yamaha Motor Company di Jepang dan Yamaha Motor Racing di Italia. Dan tugas Bartolini adalah agar kedua divisi balap ini dapat berjalan harmonis dan memastikan proses pengembangan motor berjalan dengan baik. Apa yang mereka lihat di Yamaha selama uji coba musim dingin bukanlah sebuah kebetulan. Fabio Quartararo khususnya meraih hasil signifikan, namun Alex Rins dan Jack Miller juga menunjukkan tanda-tanda menarik meskipun mereka kadang jatuh. Kemajuan juga karena kedatangan Massimo Bartolini, Direktur Teknis baru. Kedatangannya di Yamaha, yang ia sendiri definisikan sebagai tantangan, dimulai pada Januari 2024 setelah meninggalkan Ducati pada akhir tahun 2023. Peran utamanya di Ducati sangat penting, dan kontribusinya di Yamaha juga tidak bisa dipandang remeh. Kolaborasi antara Italia dan Jepang adalah aspek lain yang membantu. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi kesan yang ada adalah bahwa proyek Yamaha saat ini berada di jalur yang benar untuk kembali kompetitif di era persaingan yang semakin ketat di MotoGP. Massimo Bartolini mengenang perpisahannya dengan Ducati setelah bekerja sama sekitar 20 tahun di Ducati. Seperti disebutkan, ia telah menjabat sebagai Direktur Teknik Yamaha sejak awal tahun 2024. Penting pula bagi kedua divisi balap Yamaha lintas negara ini, yakni Yamaha Motor Company di Jepang dan Yamaha Motor Racing di Italia, untuk terus berkolaborasi dengan apik guna melaksanakan pengembangan dengan cara yang tepat. Tanda-tanda menarik pertama terlihat pada tes musim dingin, terutama di Jepang. Bartolini mengakui motor Yamaha terbaru masih ada beberapa kendala dan kelemahan. Andrea Dovizioso terlihat beberapa kali di garasi Yamaha antara balapan dan tes. Dia juga memberikan bantuan ekstra untuk tes rider baru, Augusto Fernandez, yang baru saja mulai menguji M1, motor yang masih ia pelajari. Tidak hanya itu, Yamaha memang butuh tes rider yang punya pengalaman luas, dan Dovi salah satu yang tepat. Yamaha sepertinya kehabisan waktu untuk bersaing dengan mesin 1000cc. Jika tahun ini saja pasti belum bisa menang, maka tahun depan juga tidak mudah. Karena pada prinsipnya, 2025 dan 2026 semua pabrikan dilarang mengembangkan mesin. Jadi, peta persaingan akan mirip-mirip di mana Ducati masih menjadi raja di lintasan. Kenapa terlambat? Karena 2027 sudah ganti mesin 850cc. Ditambah lagi mereka juga harus mengembangkan mesin V4 yang digadang-gadang akan mereka gunakan di tahun 2027 mendatang. Francesco Bagnaia terancam terbelenggu dalam ancaman mental yang semakin rusak karena tekanan manajemen Ducati. Bagnaia sendiri tidak ambil pusing soal kehebatan Marc Marquez yang telah dia akui sendiri memang pembalap berbakat. Murid Valentino Rossi itu bahkan merasa tak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dilalui Marquez untuk bangkit sampai sekarang jadi rekan setimnya di Ducati dan langsung memimpin klasemen. Bagnaia berulang kali menekankan bahwa dia dan Marquez adalah pembalap berbeda. Mestinya manajemen Ducati paham betul soal hal ini. Keluhan Nuvola Rosa berkutat pada bagian depan dari Ducati Desmosedici GP25 yang musim lalu jadi titik kuat dia saat masih pakai GP24. Namun musim ini pada MotoGP 2025, feeling itu hilang total. Akhir pekan di Le Mans merupakan salah satu momen terendah dalam karir Pecco Bagnaia. Pembalap Ducati ini menyebutnya sebagai salah satu dari 3 akhir pekan terburuk yang pernah ada. Sejak MotoGP memperkenalkan balapan sprint, dia tidak pernah gagal membawa pulang 1 poin pun di kedua balapan akhir pekan itu. Dalam situasi demikian, Bagnaia bertambah beban mental saat manajemen Ducati melalui manajer tim David Tardosi justru mengeluarkan pernyataan yang bisa menekannya. Manajer Ducati, David Tardosi, angkat bicara mengenai masalah ini. Ia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya atas fakta bahwa meski sudah 6 balapan berlalu, pabrik Borgo Panigale masih belum bisa menemukan solusi untuk mengembalikan pembalap asal Turin itu ke posisi sebagai pembalap pemenang seperti yang selalu ia tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir. Tardosi tidak menganggap ada yang sulit dari GP25 karena bercermin dari hasil Marquez. Marquez saja bisa, mengapa Bagnaia kesulitan?
Mungkin itu yang ada di benak manajemen si Merah Borgo Penijel yang bila keterusan bisa sangat membuat kondisi garasi mereka tak sehat. Di sisi lain, pernyataan Tardozzi itu dianggap sebagai indikasi berkurangnya respect dari manajemen Ducati kepada Bagnaia yang telah menyumbangkan 2 gelar juara dunia untuk mereka. Tardozzi mengharapkan reaksi paling cepat pada akhir pekan di Silverstone. Para insinyur dalam beberapa hari ke depan akan berpikir lebih dalam lagi tentang apa yang harus dilakukan untuk membantu Pecco. Tim VR46 adalah tim yang erat dikaitkan dengan Pedro Acosta dan telah melakukan 2 kali pembicaraan dengan pembalap Red Bull KTM itu. Yang pertama terjadi di range milik sang pemilik tim Valentino Rossi di Tavulia ketika Acosta menghadiri acara tahunan 100 km Champions pada Januari lalu, dan yang kedua dengan manajernya Albert Valera. Namun menurut laporan Sky Italia, itu hanyalah pertemuan penjajakan tanpa ada diskusi yang lebih mendalam. Meskipun tidak menutup kemungkinan di masa depan Acosta gabung VR46. Saat ini Acosta mendapat perhatian khusus dari Ducati dan Honda. Keinginan Ducati untuk merekrut Acosta sangat kuat, dan pabrikan asal Borgo Penijel itu juga tertarik pada bakatnya yang luar biasa. Namun, rider berusia 20 tahun itu memiliki kontrak dengan KTM hingga akhir 2026 dan pabrikan asal Austria itu tidak berniat untuk melepas aset berharganya tersebut, terlepas dari masalah keuangan yang mereka hadapi saat ini. Namun, satu-satunya tempat kosong di Ducati untuk 2026 adalah kursi Franco Morbidelli di VR46, di mana rider blasteran Brasil Italia itu kontraknya akan habis akhir 2025 ini. Baru-baru ini, tim VR46 membantah dengan tegas rumor tersebut. Meskipun kontrak Morbido akan berakhir, mereka akan mempertahankan rider berusia 30 tahun itu tahun depan. Direktur VR46 tim Yuichiro Salucci menegaskan bahwa semua pembicaraan dengan Acosta bersifat santai dan tidak terlalu serius. Namun apapun bisa terjadi tidak menutup pintu sepenuhnya untuk masa depan Pedro Acosta bersama VR46, meskipun saat ini tidak ada pembicaraan serius. Terkait Morbidelli, Uchiyo menekankan tim VR46 berharap dapat memperbarui kontrak dengannya secepat mungkin. Karena bagaimanapun Morbidelli tampil dengan fantastis musim ini. Pada 2024, Morbidelli mengalami kesulitan pada debutnya dengan Ducati bersama tim Pramac, tapi semua terjadi akibat cedera. Dia menemukan performa terbaiknya bersama VR46 di musim ini. Dalam 14 balapan pertama, rider asal Roma Italia itu 2 kali naik podium dan 2 kali finish keempat di race utama hari Minggu. Saat ini Morbidelli yang menggunakan Desmo GP24 tahun lalu berada di peringkat 4 dalam klasemen MotoGP. Sejauh ini dia mampu mengalahkan rekan setimnya Fabio Di Giannantonio yang menunggangi GP25 spek pabrikan terbaru sama seperti 2 pembalap tim pabrikan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Namun terlepas dari saling ketertarikan antara keduanya, ada rintangan besar sebelum Acosta mengendarai Ducati karena KTM tidak akan dengan mudah melepaskannya. Kontrak rider berjuluk Hiu Mozaron itu berakhir pada 2026.